Bayangin aja, saya ini cuma porter hotel, kerja angkat koper tamu di Paris. Tapi tiba-tiba, ada bule cantik datang dan ngira saya bos hotel ini. Saya kira cuma salah paham sesaat. Malah dia ngajak saya makan malam mewah, traktir semua tamu dan selfie sama saya, terus viral di medsos. Jujur, saya bingung. Mau jujur, atau sekalian pura-pura jadi bos beneran. Tapi endingnya, bener-bener gak masuk akal. Nama saya Fajar, anak kampung dari Magelang, yang nasibnya nyasar jauh ke Paris. Jadi porter hotel bintang 5. Kerjaan saya nggak jojo, dari angkat koper, dorong troli, dan sesekali sekedar bonjour madam. Bonjour, monsieur buyer, kelihatan profesional. Tapi ya sebenarnya bahasa Prancis saya kacau balau. Lebih banyak senyum aja biar aman. Hari itu cuacanya agak aneh. Hujan deras dari pagi, tapi matahari nyelip di balik awan. Ada sesuatu yang bikin hari itu terasa. Biasa, dan ternyata benar. Awalnya sederhana aja. Rekan saya sesama porter, si Jongluk, tiba-tiba sakit dan gak bisa masuk kerja. Atasan saya langsung nyuruh saya gantiin tugas dia, jaga pintu depan, dan pakai setelan jas lengkap yang seharusnya dipakai Jongluk. Biasanya saya cuma pakai seragam porter yang sederhana. Tapi setelan jas hitam ini, bikin saya kelihatan kayak orang penting. Saya lihat diri saya sendiri di cermin lobi. Dan jujur aja, saya hampir nggak ngenalin diri sendiri. Fajar, lo keren juga ya kalau pakai beginian. Saya bisik ke bayangan saya sambil senyum. Belum lama saya berdiri, gagah di pintu depan. Sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan hotel. Dari dalam, turun seorang wanita, cantik, elegan, dengan kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahnya. Rambutnya pirang keemasan, penampilannya mirip artis Hollywood. Begitu melangkah ke arah saya, dia melepas kacamatanya dan tersenyum. "Panja, are you the owner here?" katanya sambil menatap saya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saya langsung gugup. Maksudnya apa ini? Baru pertama kali ada tamu nanya kayak begitu. Mau jawab tidak rasanya sungkan, karena dia bicara dengan sopan banget. Mau bilang ya, nanti saya dikira penipu. Tapi entah kenapa, mulut saya justru mengeluarkan kalimat yang bikin hidup saya jungkir balik. "Oh yes, madam, welcome to our hotel." Jawab saya dengan bahasa Inggris campur Prancis seadanya, sambil tersenyum kaku. Dalam hati saya deg-degan bukan main. Kok bisa dia kira saya pemilik hotel? Apa karena saya berdiri pas di depan pintu dengan setelan jas necis? Atau karena saya senyum terlalu lebar? Wanita itu tertawa kecil, memandang saya penuh kekaguman. "Wow, you're very humble. I didn't expect the owner himself would welcome me at the door," katanya. Lalu dia memperkenalkan diri. "My name is Claudia Becker." Nama itu seperti familiar. Tapi saya nggak sempat mikir panjang. Karena berikutnya, Claudia malah menyodorkan tangannya untuk bersalaman dengan penuh percaya diri. Saya menjabatnya. Tangan saya dingin keringat, sementara dia kelihatan santai banget. Saat itu, saya pikir semua hanya salah paham sesaat. Saya akan segera klarifikasi. Tapi ternyata Claudia terhuster-huster berbicara dengan saya. Seolah saya memang pemilik hotel. Dia memuji lobi hotel yang katanya mewah tapi nyaman. Memuji staf-staf hotel yang katanya sangat sopan. Bahkan memuji aroma lobi yang katanya relaxing and calming. Setiap kata-katanya membuat saya semakin bingung. Tapi saya tetap hanya tersenyum sambil mengangguk-angguk, yang bikin makin gawat. Staf lain malah pada ngeliatin dari jauh sambil ketawa-tawa nahan geli. Mereka jelas tahu saya cuma porter biasa, tapi nggak ada yang mau membantu saya lurusin situasi. Claudia lalu bilang, "You know what? Let's have coffee together. I love to meet passionate owners like you." Astaga, dia ngajak ngopi bareng. Saya, porter pengangkut koper, mau saya tolak, kok rasanya nggak sopan. Mau saya terima, takutnya makin parah salah pahamnya. Tapi sebelum saya bisa jawab, Claudia langsung bilang ke pelayan cafe hotel, "We'll have coffee at the terrace. I'm with the owner himself today." Saya cuma bisa jalan mengikuti dia, sambil berusaha jaga ekspresi wajah supaya nggak kelihatan gugup. Dalam hati, saya bingung banget. Ini tamu siapa sebenarnya? Kenapa dia bisa seterkenal ini? Kenapa juga saya harus terjebak di situasi absurd seperti ini? Dan anehnya, saya merasa nyaman saat ngobrol dengan dia. Claudia, orangnya supel, humoris, dan gak sok kaya meskipun jeles-jeles. Dia tamu istimewa. Dia cerita soal hobinya traveling keliling dunia. Saya juga cerita dikit-dikit tentang asal saya dari kampung. Tentu saja tanpa bilang kalau saya ini porter hotel yang sehari-hari dorong troli koper tamu. Setelah duduk hampir 1 jam di cafe hotel, Claudia menepuk tangan saya. "I want you to join me for dinner tonight as my guest. It's rare for me to meet an owner so kind and humble like you." Saya hanya bisa
diam. Dalam hati saya bilang, "Ya Allah, kenapa ini malah jadi begini?" Sementara itu, dari jauh, teman-teman saya yang bekerja di hotel terus memperhatikan dengan muka penasaran, nahan ketawa, dan mungkin juga heran, kenapa saya bisa-bisanya duduk bareng tamu VIP seperti itu. Hari itu, saya sadar, salah kostum bisa bikin hidup orang biasa seperti saya mendadak jadi pusat perhatian. Dan ternyata, baru permulaan dari semua kekacauan yang akan terjadi. Malam harinya, saya berdiri di depan cermin kecil di ruang staf hotel. Kemeja putih sederhana saya setrika sebaik mungkin. Celana hitam saya poles, sampai terlihat mengilap. Sepatu pun saya lap berkali-kali, agar tampak layak. Saya tahu, ini bukan jas mahal. Tapi malam ini saya diundang makan malam oleh Claudia Becker, seorang tamu VIP yang, entah kenapa, masih terus mengira saya adalah pemilik hotel ini. Dalam hati saya bolak-balik tanya, harusnya aku jujur aja kan? Tapi kalau aku bilang, yang sebenarnya, Claudia pasti malu sendiri. Malu karena salah orang, dan mungkin bisa bikin dia kecewa berat. Kasihan juga. Akhirnya saya putuskan, saya datang saja. Toh sekedar makan malam, habis itu saya bisa pelan-pelan. Bicara jujur, restoran hotel malam itu terlihat mewah sekali. Lilin-lilin kecil berjejer di tiap meja. Musik jazz lembut mengalun dari sudut ruangan. Pelayan-pelayan berdiri dengan rapi, siap melayani siapa saja, tapi kali ini, semua mata tertuju ke saya begitu saya melangkah masuk. Bagaimana tidak, mereka semua tahu siapa saya sebenarnya. Porter hotel yang tiap hari hanya dorong koper, bukan bos hotel. Dan di sana, duduk manis di dekat jendela besar yang menghadap taman hotel. Claudia sudah menunggu saya dengan gaun hitam elegan, senyum ramah, dan tatapan penuh rasa hormat. "Ah, Monsieur Fajar, please, join me," katanya sambil berdiri, menyambut saya seolah saya benar-benar pemilik tempat ini. Saya duduk perlahan, berusaha tetap tenang. Pelayan segera datang, dan tanpa bertanya apapun, langsung menuangkan wine mahal ke gelas saya. Saya hanya bisa tersenyum gugup, lalu cepat-cepat bilang, jus jeruk aja please." Semua pelayan tertawa kecil, tapi dengan sopan mengganti minuman saya. Claudia bercerita panjang lebar tentang bisnis keluarganya, tentang hobinya keliling dunia, bahkan tentang mendiang suaminya yang dulu juga seorang pengusaha. Ia tampak begitu kagum pada saya, kagum pada keramahan yang menurut dia sangat jarang ditemui pada orang kaya. Saya hanya bisa mengganggu, sesekali menimpali dengan cerita asal-usul saya yang saya poles sedikit agar terdengar pantas. Saya lahir di kampung kecil, madam, jauh dari keramaian. Saya suka ketenangan, kata saya. Meski dalam hati saya menahan senyum pahit, karena sebenarnya saya memang bukan siapa-siapa. Sementara itu, dari kejauhan, teman-teman staf hotel mulai ramai membicarakan saya. Mereka saling berbisik, ada yang menahan ketawa, ada juga yang geling-geling kepilat. Tapi tak satu pun dari mereka yang berani membongkar rahasia ini di depan Claudia, yang membuat saya makin bingung. Claudia bukan cuma bersikap ramah, dia bahkan menunjukkan perhatian yang, jujur saja, bikin saya salah tingkah. Dia menanyakan, apakah saya sudah makan dengan baik? Apakah saya lelah bekerja mengurus hotel sebesar ini? Apakah saya punya waktu untuk liburan? Saya hanya bisa menjawab seadanya, karena semakin banyak dia bertanya, semakin besar rasa bersalah saya. Tapi ada satu momen yang membuat jantung saya makin berdebar. Claudia memuji saya di depan semua tamu yang ada di restoran. "See everyone, this is why I love this hotel. The owner himself, humble, kind, and always smiling," katanya dengan suara cukup keras. Semua tamu yang mendengarnya pun langsung bertepuk tangan dan melihat ke arah saya. Astaga, saya benar-benar mau sembunyi saat itu juga. Rasanya saya nggak kuat lagi, terus berpura-pura. Tapi, di saat yang sama, saya merasakan sesuatu yang aneh di dada saya. Bukan bangga, tapi hangat. Saya merasa dihargai. Keberadaan saya berarti, meskipun semua ini sebenarnya hanya salah paham. Setelah makan malam selesai, Claudia tersenyum manis. "Besok pagi saya akan check out, tapi saya ingin sarapan bersama Anda dulu, sebelum saya pergi. Boleh kan?" tanyanya. Saya nyaris tidak bisa menjawab. Saya hanya mengangguk pelan. Dan malam itu, saat saya berjalan pulang ke asrama karyawan hotel, saya tidak berhenti tersenyum. Mungkin semua ini hanya kebohongan kecil, tapi entah kenapa membuat saya merasa istimewa, meskipun hanya untuk sehari. Namun saya tidak tahu bahwa cerita ini tidak berhenti di sini, karena besoknya sesuatu yang jauh lebih besar akan terjadi. Pagi itu saya bangun lebih awal dari biasanya. Rasanya seperti mimpi semalam belum selesai. Claudia Becker, turis bule kaya itu, malah minta sarapan bareng saya sebelum check out. Saya duduk lama di pinggir tempat tidur asrama karyawan,
memandangi setelan jas yang masih tergantung di gantungan. Kepala saya penuh pertanyaan. Fajar, lo harus jujur atau terusin sandiwara ini sampai selesai? Tapi gimana caranya? Gumam saya sendiri. Dengan berat hati, saya memutuskan tetap profesional. Kalau ada kesempatan untuk jujur nanti pagi, saya akan bicara. Tapi yang terjadi justru lebih mengejutkan. Saat saya baru saja berdiri di pintu lobi hotel, Claudia sudah ada di sana. Dengan gaun putih sederhana, rambutnya digulung santai, wajahnya cerah sekali. Begitu melihat saya datang dengan tergesa-gesa, dia langsung melambaikan tangan. Good morning, ready for breakfast with me? Katanya, Rian Seat Kaku. Yes, madam, of course. Kami duduk di pojok restoran hotel, dekat jendela besar yang menghadap taman kecil. Claudia memesan sarapan khas Prancis, kruzan hangat, kopi hitam, dan jus jeruk. Sementara saya hanya minta teh manis. Entah kenapa ingin merasa lebih sederhana saja. Saat kami sedang makan, pelayan datang membawakan sepiring pancake tambahan. Claudia berkata, "This is for you. You work so hard managing this hotel. Please, enjoy." Saya hanya tersenyum kikau. Seluruh pelayan di restoran itu sudah pasti tahu siapa saya sebenarnya. Porter hotel yang baru kemarin masih dorong troli penuh koper. Saya bisa melihat dari sudut mata mereka ada yang saling tatap. Ada yang cekikikan diam dayung, tapi semuanya tetap profesional. Claudia terus bercerita soal pengalaman keliling dunianya. Tentang gunung-ganang di Swiss, pantai-pantai di Yunani, pasar-pasar kecil di Maroko. Dia bahkan bertanya dengan polos, "As the owner of this hotel, you must have visited all these places too, right?" Saya menggeleng pelan. "Not yet, madam. Still very busy here," jawab saya sambil mencoba tidak terdengar aneh. Tiba-tiba, tanpa saya duga, Claudia mengeluarkan sebuah kartu nama, elegan. Ternyata dia bukan sekadar turis kaya. Dia adalah pemilik salah satu jaringan butik hotel terkenal di Swiss. Saya terpana. Jadi selama ini, saya duduk bersama pewaris salah satu bisnis hotel besar di Eropa, dan dia masih mengira saya ini pemilik hotel Paris tempat saya kerja? Situasi semakin rumit. Belum habis keterkejutan saya, Claudia berkata pelan, "Fajar, tonight, I want you to join me for a dinner party, as my special guest. I'll be hosting some friends, and I want them to meet the wonderful owner of this beautiful hotel." Darah saya seperti berhenti mengalir. Dinner party. Saya bahkan tidak punya baju yang pantas, dan siapa saja temun men yang akan hadir. Kalau saya datang, bisa-bisa semua orang tahu saya porter biasa. Sebelum saya sempat memberi jawaban, Claudia melanjutkan, "Don't worry, I will arrange everything. You just come, and please, wear that nice suit from yesterday." Bukan cuma makan malam romantis berdua seperti yang saya bayangkan. Ini malah jadi acara resmi. Claudia lalu berdiri, mengangguk sopan sambil berkata, "Merci. See you tonight, Monsieur Fajar." Saya hanya bisa menatap punggungnya yang perlahan menjauh, meninggalkan saya yang masih duduk membeku dengan teh manis yang sudah dingin. Siang itu, hotel mulai sibuk mempersiapkan ruangan privat untuk dinner party Claudia. Kabar soal pemilik hotel yang akan hadir di jamuan makan malam cepat menyebar ke semua staf. Teman-teman saya porter, housekeeper, bellboy semuanya datang mendekati. Saya sambil tersenyum geli. "Fajar, besok kita masih bisa minta tanda tangan lo kan?" kata salah satu dari mereka bercanda. "Wah, jangan lupa sama kita ya bos," kata yang lain. Saya hanya bisa tersenyum pahit. Di balik senyum mereka ada rasa heran, mungkin juga sedikit iba. Mereka tahu saya terjebak dalam salah paham yang semakin besar, tapi tidak ada yang benar-benar bisa membantu saya menyelesaikannya. Sore, menjelang malam, saya berdiri lagi di depan cermin ruang staf. Setelan jas hitam pinjaman yang kemarin saya pakai sudah saya rapikan. Saya menyisir rambut berkali-kali agar terlihat pantas. Tapi dalam hati, saya masih bertanya-tanya, haruskah saya berhenti? Haruskah saya bilang jujur malam ini? Tapi, nyali saya runtuh setiap kali membayangkan wajah Claudia yang sangat ramah dan penuh kekaguman itu. Bagaimana dia akan bereaksi jika tahu saya bukan pemilik hotel, bukan siapa-siapa, cuma porter hotel biasa yang sehari-hari dorong troli. Koper tamu. Menjelang pukul 19, saya melangkah menuju ruang privat restoran. Ruangan itu sudah dihias mewah, lilin-lilin besar, bunga segar, lampu gantung kristal, dan musik live dari band jazz kecil. Di sana sudah ada sekitar 10 orang teman Claudia. Semuanya orang kaya, elegan, dengan setelan jas dan gaun yang sangat berkelas. Dan begitu saya masuk, Claudia langsung berdiri, mengangkat gelasnya, dan berkata dengan suara lantang, "Ladies and gentlemen, tonight, allow me to introduce the most humble hotel owner I've ever met, Monsieur F." Semua mata langsung tertuju pada saya, dan mereka bertepuk tangan,
Saya berdiri diam. Jantung saya berdebar hebat. Di ruangan itu hanya saya yang tahu kebenarannya, bahwa saya bukan siapa-siapa. Hanya porter pengangkut koper yang kebetulan salah kostum. Tapi senyum Claudia begitu tulus, matanya berbinar. Wajahnya berseri-seri karena bangga bisa memperkenalkan saya. Dan disitulah saya sadar, malam ini akan jadi malam paling gila dalam hidup saya. Entah akan berakhir baik, atau jadi bencana besar. Malam itu, saya benar-benar menjalani peran yang paling tidak pernah saya bayangkan. Duduk di meja paling mewah, dikelilingi orang-orang berpenampilan elit, ditemani lilin-lilin elegan dan wine mahal yang bahkan tidak saya sentuh. Saya, Fajar, porter hotel, sedang diperkenalkan sebagai pemilik hotel tempat saya bekerja sendiri. Sejak Claudia memperkenalkan saya, suasana langsung terasa serial. Tamu-tamunya semua sopan, menyapa saya dengan senyum hormat, dan memuji betapa indahnya hotel ini. Mereka bertanya tentang strategi bisnis hotel, tentang bagaimana saya mendesain lobi agar terlihat homey, dan bahkan ada yang minta rekomendasi soal investasi properti. Jujur saja, saya hanya menjawab sekenanya. Kadang, saya lempar senyum sambil berkata, "Oh, itu ide tim yang luar biasa," atau semua berkat kerja keras staf-staf hotel kami. Dalam hati saya bergidik, karena sebenarnya yang saya pikirkan, justru besok pagi saya harus tetap dorong troli lagi seperti biasa. Tapi suasana semakin kacau ketika salah satu teman Claudia yang usianya mungkin sekitar 30-an, seorang influencer Instagram dengan lebih dari 500.000 follower, mengajak selfie bareng saya dan Claudia, lalu langsung mengunggahnya ke akun sosial medianya. "Dinner with the most humble hotel owner in Paris," begitu caption fotonya. Dalam foto itu, saya duduk tersenyum kaku di tengga-tengga Claudia yang kelihatan sangat bangga, lengkap dengan dress hitam elegan dan gelas wine di tangannya. Tak lama kemudian, satu notifikasi muncul di handphone saya yang butut. Nama saya disebut di Instagram. Astaga, akun hotel ini di-tag langsung oleh influencer itu. Follower influencer itu mulai berkomentar, "Wah, ownernya low profile banget. Next time, ke Paris wajib ke hotel ini. Ownernya humble. Ownernya mau dinner bareng customer. Respect banget." Saya makin panik. Belum selesai saya mencerna semuanya. Beberapa tamu di restoran lain yang ikut melihat postingan itu datang mendekati meja kami, sekadar menyapa saya yang katanya pemilik hotel yang ramah. Claudia malah terlihat makin bangga. "You see, Fajar, everyone loves you. This is why I enjoy being here," katanya dengan tatapan lembut. Dia menganggap semua ini sebagai bentuk apresiasi pada kerendahan hati saya. Padahal kalau dia tahu siapa saya sebenarnya, dan yang lebih mengherankan, malam itu hotel mendadak kebanjiran reservasi online. Pihak reservasi hotel mencatat lonjakan pemesanan kamar setelah postingan influencer itu viral. Banyak tamu yang meninggalkan catatan di pemesanan online. "Can't wait to meet the humble owner. Hope to see Monsieur Fajar during our stay." Manager hotel yang awalnya heran, kini malah terlihat tersenyum. Meskipun dia pasti tahu posisi saya sebenarnya, dia memilih diam. Bahkan ada satu momen ketika dia mendekati saya dan berkata lirih, "Bagus, Fajar, teruskan saja dulu. Ini bagus buat promosi hotel kita." Saya hanya bisa tersenyum getir, seakan semua belum cukup. Claudia justru mengunggah foto lain. Foto saya dan dia berdiri berdampingan di depan lobi hotel dengan caption lain yang membuat saya semakin tidak bisa berkutik. "Owner terbaik yang pernah saya temui di seluruh dunia. Humble, Paris trip, respect." Followernya bertambah. Hotel tempat saya bekerja mendadak jadi viral. Tiba-tiba saya, porter sederhana ini, jadi pusat perhatian tanpa saya inginkan. Selesai dinner, Claudia pamit lebih dulu. Tapi sebelum pergi, dia berkata sesuatu yang makin membuat dada saya sesak. "Tomorrow, I'll go back to Switzerland. But this is not goodbye, Fajar. I'll come back. And maybe next time, we can talk about working together on something big." Saya hanya membalas dengan senyum paling datar yang bisa saya keluarkan malam itu. Dalam hati saya bertanya, apa yang akan dia katakan kalau dia tahu saya bahkan bukan manajer hotel, apalagi pemilik. Setelah Claudia pergi, saya duduk sendirian di kursi lobi, merenung. Di sekeliling saya teman men staff mulai datang mendekat, sebagian besar menepuk bahu saya sambil menahan tawa. "Pas Fade, boleh dong nanti minta diskon kamar buat keluarga gue," celetuk Jin, teman porter yang paling usil. "Jangan sombong ya. Bos besok-besok ajarin cara jadi viral," kata yang lain. Saya hanya bisa tertawa kecil, walau di dalam hati campur aduk antara malu, bingung, dan anehnya sedikit bangga. Bangga karena setidaknya, walau saya porter biasa, keramahan saya malam itu membuat tamu merasa nyaman.
Tapi, saya juga sadar, bohong ini tidak bisa terus-menerus. Saya pelihara. Cepat atau lambat, Claudia akan tahu siapa saya. Dan saat itu terjadi, mungkin dia tidak akan pernah mau menatap wajah saya lagi. Malam itu sebelum tidur, saya memandangi layar ponsel saya sekali lagi. Foto saya bersama Claudia terus beredar. Masuk story orang lain, muncul di feed Instagram hotel. Saya yang hanya porter sederhana. Dalam sehari, berubah menjadi owner hotel paling humble di Paris menurut dunia maya. Dan saat saya akhirnya memejamkan mata, saya tahu, ini baru awal dari kekacauan yang lebih besar. Pagi berikutnya, saya bekerja seperti biasa, atau setidaknya mencoba begitu. Tapi jelas sekali, suasana hotel berubah total setelah semalam. Setiap staf menyapa saya dengan nada menggoda. Selamat pagi, Monsieur Owner. Fajar, jangan lupa, tanda tangan dulu sebelum angkat koper ya. Nanti jangan lupa meeting sama influencer lagi. Saya hanya bisa senyum kecut sambil mendorong troli koper seperti biasa. Padahal, dalam hati saya resah. Saya tahu tidak mungkin berlama-lama berpura-pura. Cepat atau lambat, kebohongan kecil ini pasti ketahuan. Dan benar saja, pagi itu juga Claudia turun ke lobi. Siap check out. Dia tampak cantik sekali dengan dress putih sederhana dan jaket wol abu-abu. Senyumnya lebar ketika melihat saya berdiri di dekat pintu. Fajar, there you are. I was hoping to see you before I leave, katanya sambil berjalan mendekat. Saya balas tersenyum. Meskipun di dalam dada ini, jantung saya berdegup kencang. Claudia mendekat dan tanpa ragu memeluk saya singkat. Thank you for your kindness. Your hospitality made my trip unforgettable. I'll tell all my friends to come here and meet you, the humble owner. Saya hanya bisa membalas dengan kata-kata sederhana. Merci madame, safe journey. Tapi sebelum saya bisa menambah kalimat lain, tiba-tiba terdengar suara berat dari arah belakang saya. Madame Claudia, may I clarify something? Saya menoleh. Itu suara manajer hotel, Monsieur Bernard. Pria berkepala pelontos itu mendekat dengan wajah serius yang tidak biasa. Semua staf di sekitar lobi mendadak diam. Suasana menjadi tegang dalam sekejap. Claudia tersenyum. Oh, Monsieur Bernard, you must be proud to have such a humble owner like Fajar. Here Bernard menghela napas panjang. Lalu berkata pelan, tapi tegas. Madam, I think there's been a misunderstanding for Fajar. He's not the owner of this hotel. He's our porter. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar langsung ke dada saya. Claudia teh jiang, senyumnya memudar perlahan. Matanya menatap saya. Dalam, tajam. Seolah mencoba mencari penjelasan lewat mata saya sendiri. Saya tidak bisa bicara. Laida, saya keluh. Nafas saya tercekat. Dunia saya seperti berhenti berputar. Semua staf yang semula diam, mulai berbisik-bisik. Sebagian memalingkan muka. Sebagian ada yang menatap saya penuh iba. Claudia mengerutkan dahi. Fajar, is this true? Saya menarik napas dalam-dalam. Tidak ada jalan lain. Ini waktunya saya jujur. Yes, madam. I'm sorry. I work here. As porter. Just porter. I never meant to lie. It was misunderstanding. But I didn't have courage to clarify. I'm really sorry, kata saya dengan suara lirih. Pelan, hampir tak terdengar. Claudia terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Tapi, bukan marah. Entah kenapa, saya merasa yang ada di wajahnya justru kekecewaan yang dalam. Bukan karena saya porter, tapi karena saya tidak jujur sejak awal. Dia menghela napas panjang, memandang sekeliling lobi, lalu menatap saya sekali lagi. You know, what hurts me the most is not who you are, but that you let me believe something that wasn't true. Katanya, lembut tapi tegas. I respected your kindness, your humility, but honesty is everything. Kalimat itu menghantam saya lebih dalam lagi. Saya hanya bisa menunduk, tak sanggup menatap wajahnya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Claudia melangkah mundur. Dia menyerahkan kopernya pada porter lain, lalu berjalan ke pintu keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Langkahnya cepat, tanpa menoleh, dan saya berdiri di sana, diam, merasa lebih rendah dari siapapun pagi itu. Teman-teman staf mendekati saya perlahan. Jongluk menepuk pundak saya pelan. Bro, dia kecewa bukan karena kamu porter. Dia kecewa karena kamu gak jujur, kata Jin, sambil menghela napas. Manajer Bernard juga mendekati saya. Untuk pertama kalinya, dia menatap saya bukan dengan marah, tapi dengan wajah yang dingin, namun penuh makna. Fajar, you are a good porter. Everyone likes you. But don't ever forget, honesty will always matter more than anything. Saya hanya mengangguk pelan. Hari itu, semua terasa hancur. Dan yang lebih mengejutkan, postingan viral yang kemarin ramai di media sosial, malah makin ramai dengan komentar baru.
Sebagian netizen mulai curiga. Ada yang bilang mereka dengar desis-desis saya bukan owner beneran. Ada yang bertanya ke akun Instagram hotel, ini bener owner hotelnya? Pihak manajemen terpaksa mengklarifikasi bahwa Monsieur Fajar hanyalah salah satu staf porter terbaik kami yang ramah dan bukan pemilik hotel. Dalam hal ini, postingan viral itu berubah jadi bahan candaan. Porter humble ya, bukan owner. Ini prank ya guys. Ternyata saya makin tenggelam dalam rasa malu. Sepulang kerja, saya duduk sendiri di bangku taman belakang hotel. Memandang langit Paris yang perlahan gelap, dalam hati saya terus menyesal. Kenapa saya tidak bilang dari awal? Kenapa saya terlalu takut? Kenapa saya biarkan salah paham itu berkembang jadi bencana? Namun jauh di dalam hati saya tahu, saya memang salah. Dan sekarang saya harus menanggung semuanya. Tapi saya juga sadar, ini mungkin bukan akhir cerita saya. Karena meskipun semuanya hancur, Claudia masih meninggalkan sedikit tatapan yang, ente kenapa? Seolah belum sepenuhnya menutup pintu untuk saya. Hari-hari setelah kepergian Claudia, terasa jauh lebih berat. Saya tetap bekerja sebagai porter hotel, tapi rasanya ada tatapan berbeda dari teman-teman dan tamu-tamu yang sempat mengenali saya lewat postingan viral itu. Sebagian staf masih bercanda, tapi nadanya berbeda. Bos, mau dorong troli lagi nih, Fajar? Nanti jangan lupa briefing owner baru ya. Mereka tidak bermaksud jahat, saya tahu. Tapi, tetap saja, tiap kata itu seperti menambah beban malu di dada saya. Saya berusaha kerja seperti biasa. Tetap menyapa tamu dengan sopan, mengangkat koper, membereskan troli. Tapi entah kenapa semua terasa berat sekarang. Apalagi kabar soal porter viral yang dikira owner sudah menyebar di komunitas hotel lain. Ada tamu yang datang hanya sekadar ingin melihat saya. Ada yang terang-terangan bertanya, "Oh ini ya, porter yang kemarin dikira owner itu?" Sambil tertawa kecil. Manajer hotel saya, Monsieur Bernard, tidak pernah marah. Tapi dia juga tidak lagi menatap saya seperti dulu. Wajahnya dingin dan tatapannya datar. Setiap bertemu saya, hanya ada anggukan singkat, tanpa kata-kata. Pada akhirnya, saya tidak tahan. Suatu sore, setelah mengantar tamu terakhir saya menuju kamarnya, saya kembali ke ruang staf. Saya duduk sendirian di pojokan, memandangi seragam porter saya yang sudah mulai lusuh. Di meja kecil di depan saya, ada form pengunduran diri yang saya ambil dari kantor HR. Saya menatap kertas itu lama, mencoba mencari alasan untuk bertahan. Tapi yang saya rasakan hanyalah beban. Saya tidak ingin terus dilihat sebagai bahan candaan. Porter viral yang dikira owner. Saya ingin kembali menjadi Fajar yang sederhana. Porter biasa yang tidak diperhatikan siapa-siapa. Akhirnya, saya ambil pena. Dan saya tanda tangani form itu. Sore itu juga saya beranikan diri mengetuk pintu ruangan manajer Bernard. "Come in," katanya singkat. Saya masuk dengan hati-hati dan menyerahkan kertas itu. Bernard membaca sekilas, lalu mengangkat alisnya. "You sure about this, Fajar?" Saya mengangguk pelan. "Yes, monsieur. Thank you for everything." Bernard tidak bertanya banyak. Dia hanya berkata, "You're a good porter, Fajar. Don't let this little incident destroy your spirit." Saya hanya bisa tersenyum pahit. "Merci, monsieur." Dan, begitu. Sore itu saya pulang dengan kepala tertunduk, membawa tas kecil berisi pakaian dan sedikit barang pribadi. Teman-teman porter lain sempat menyalami saya satu-satu. Ada yang kelihatan sedih, ada juga yang hanya diam, tidak tahu harus berkata apa. Jongluk bahkan sempat memeluk saya sebentar. "Lo orang baik, Jar. Semua cuma salah paham aja. Semoga sukses di tempat lain ya." Saya hanya bisa membalas, "Terima kasih, Jun." Keluar dari pintu hotel, saya berdiri cukup lama di trotoar, memandangi bangunan mewah yang selama ini jadi tempat kerja saya. Saya ingat betul, saat pertama kali menginjakkan kaki di sini, pria kampung dari Magelang, yang cuma ingin mengadu nasib di negeri orang. Saya memang tidak punya apa-apa, tidak punya gelar, tidak punya kekayaan, tidak punya status sosial. Yang saya punya hanyalah ketulusan bekerja keras. Dan sayangnya, ketulusan itu ternoda karena ketakutan saya sendiri untuk jujur. Saya berjalan pelan menuju halte bus, membawa semua barang saya. Malam itu Paris terasa lebih dingin, lengket kelebu, angin menusuk kulit. Saya duduk sendirian di bangku halte, menatap jalanan yang padat lalu lintas. Suara klakson mobil, langkah kaki, orang-orang sibuk. Seolah menjadi irama kota yang tidak peduli pada nasib satu porter hotel yang baru saja mundur dengan malu. Dalam hati saya benar-benar merasa hancur, tapi yang aneh, justru pada saat itulah saya teringat pada senyum Claudia. Senyum ramah dan tatapan kagumnya. Sebelum semua kebenaran terungkap, dan saya bertanya-tanya, apakah dia benar-benar marah?
Apakah dia kecewa sepenuhnya? Atau mungkin ada sedikit rasa kagum yang masih tersisa? Tapi ya, saya sadar diri, saya hanyalah Fajar, porter hotel yang tidak sengaja membuat kekacauan besar. Malam itu, saya memutuskan untuk tinggal di rumah teman TKI lain di pinggiran Paris. Hidup saya kembali sederhana, tidur di kamar sempit bersama 3 orang teman lain, makan seadanya, dan mulai mencari pekerjaan baru. Tapi hati saya belum benar-benar bisa tenang. Tiap kali memejamkan mata, saya masih teringat pada momen makan malam itu. Pada tatapan Claudia, pada tepuk tangan para tamunya, saya tahu saya tidak bisa kembali bekerja di hotel itu. Tapi saya juga tahu, saya tidak boleh terus terpuruk. Dan saat saya sedang mencoba tidur malam itu, tiba-tiba ponsel saya bergetar. Notifikasi masuk, 1 pesan WhatsApp dari nomor asing. Saat saya buka, jantung saya berdegup cepat. Itu pesan dari Claudia. Pesan singkat saja. Fajar, can we talk? Malam itu, ponsel saya terus saya tatap. Pesan WhatsApp sederhana dari Claudia. Fajar, can we talk? Hati saya berdegup kencang. Rasa malu, bingung, gugup, campur aduk. Saya hampir saja tidak membalas. Tapi ada sesuatu dalam diri saya yang bilang, Fajar, ini kesempatanmu untuk setidaknya minta maaf dengan benar. Akhirnya saya ketik balasan singkat. Of course, madam. When? Tak butuh waktu lama. Claudia membalas tomorrow morning. Cafe de la Para, 10 a.m. Saya menelan ludah. Itu kafe terkenal dekat Opera Garnier, tempat orang-orang elit berkumpul. Saya yang porter saja merasa tidak pantas duduk di sana. Tapi saya tahu saya harus datang. Esok paginya, saya berdandan rapi meski sederhana. Kemeja putih polos, celana hitam bersih, sepatu yang saya semir semalaman. Saya ingin setidaknya menunjukkan bahwa saya menghormati pertemuan ini. Saya datang lebih awal, duduk di kursi pojok kafe itu dengan segelas kopi hitam yang saya pesan pelan-pelan. 10 menit kemudian, Claudia muncul. Dia terlihat sederhana, hanya mengenakan coat panjang warna biru tua. Tapi tetap saja, aura elegannya membuat saya merasa seperti orang kampung lagi. Bonjour, Fajar, sapanya sambil tersenyum tipis. Tapi senyum itu tak lagi selebar dulu. Saya berdiri buru-buru, menarikan kursi untuknya. Setelah duduk, dia langsung membuka percakapan tanpa basa-basi. Fajar, I thought about everything, katanya pelan, matanya menatap lurus ke arah saya. At first, I was very angry. I felt deceived, but then I realized, maybe I was wrong too. Saya menunduk. I'm really sorry, madam. I didn't mean to deceive you. I was too afraid to correct you that day. Claudia mengangguk perlahan. Yes, I know. I could see that you're a genuinely kind person. That's why I'm here. Saya terdiam. Jantung saya berdetak makin cepat. Claudia melanjutkan, Do you know who I really am? Saya menggeleng. Selama ini saya hanya tahu dia pewaris hotel di Swiss. Itu pun hanya dari kartu namanya. Dia tersenyum kecil. I'm not just a tourist. I'm also the new CEO of Becker Hospitality Group, a family-owned chain of boutique hotels across Europe. Sekali lagi saya tercekat. Jadi dia bukan sekadar pewaris, tapi benar-benar memimpin jaringan hotel elit di Eropa. Astaga. Semakin terasa kecil saya di hadapannya, Claudia kemudian menyandarkan punggungnya, memandang saya dengan tatapan yang, jujur saja, sulit saya tebak. And I'm looking for a new public relations figure for our hotels, katanya pelan. Saya hanya bisa menatapnya bingung. Madam, what do you mean? Dia tersenyum. Senyum itu baru kali ini muncul sejak kebenaran terbongkar. You Fajar, you may not have status, not have wealth, but you have something I haven't seen in a long time in this business. Sincerity. Saya menggeleng cepat. But I'm not qualified. I'm just a porter. Claudia tertawa kecil. That's why people loved you that night, Fajar. Because you didn't act like a proud owner. You acted humble, approachable, and warm. That's exactly the image I want my hotels to have. Saya diam tak berkutik. Lalu dia melanjutkan kota-kota yang membuat saya hampir tak percaya. I want to offer you a job. Officially, join me in Switzerland. I will train you. You'll start as part of our public relations team. And I'm serious, Fajar. This isn't a joke. Saya tercengang. Mata saya mulai berkaca-kaca. Ini terlalu ajaib. Seminggu yang lalu saya cuma porter yang biasa diremehkan orang. Sekarang malah ditawari pekerjaan baru oleh CEO jaringan hotel besar melihat wajah saya yang masih sulit percaya. Claudia tersenyum lebar. Of course, the choice is yours. But I saw something genuine in you, Fajar, and I believe my hotels need that. Saya tertunduk lama. Air mata saya hampir jatuh. Campuran rasa haru, lega, dan sedikit bangga. Merci, madam, I will accept this offer with all my heart, kata saya dengan suara gemetar.
Claudia tersenyum lebih hangat. Senyum yang pertama sejak insiden hotel Paris itu. Good, then pack your bags. We're leaving for Switzerland this weekend. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hanya bisa mengangguk sambil berusaha menahan air mata. Dan di kafe kecil yang elegan itu, hidup saya berubah lagi untuk kedua kalinya, hanya karena satu kesalahpahaman yang dulu membuat saya ingin menyerah. Hari-hari terakhir saya di Paris terasa seperti mimpi. Setelah bertahan-tahan hidup sederhana sebagai porter hotel, yang hampir tak pernah dianggap istimewa, saya justru mendapat undangan resmi dari Claudia untuk ikut ke Swiss. Menyari dari Becker Hospitality Group, teman-teman saya sesama porter yang dulu suka bercanda, sekarang malah ikut sibuk membantu saya berkemas. Jongluk bahkan menghadiahi saya dasi biru tua yang katanya, "Biar ada kenang-kenangan bos, hari keberangkatan tiba." Pagi itu, saya berdiri di depan pintu hotel tempat saya bekerja selama ini, memandangi bangunan yang menyimpan begitu banyak kenangan. Ada tawa, ada lelah, ada tangis, dan kini ada satu babak yang sudah selesai. Sebelum naik taksi menuju bandara, saya sempat kembali ke lobi sekali lagi. Manajer Bernard menghampiri saya, kali ini dengan ekspresi yang lebih hangat dari biasanya. "Bon chance, Fajar," katanya singkat. Saya mengangguk dalam, lalu menjabat tangannya dengan sungguh-sungguh. "Merci beaucoup, Monsieur Bernard. Terima kasih untuk segalanya." Dan dengan itu, saya melangkah meninggalkan hotel itu dengan kepala tegak. Setibanya di Swiss, saya disambut hangat oleh staf Becker Hospitality Group. Claudia ternyata sudah mempersiapkan segalanya, mulai dari tempat tinggal, pelatihan singkat, hingga mentor pribadi yang akan membantu saya memahami dunia public relations hotel. Saya sempat minder di hari-hari pertama. Saya ini hanya TKI, lulusan SMA, bahasa Inggris saya pas-pasan, apalagi bahasa Prancis dan Jerman. Tapi Claudia selalu hadir di momen-momen saya merasa kecil. "Fajar, I chose you not because of your diploma, but because of your sincerity," katanya di suatu sore sambil tersenyum. Kata-kata itu, yang dulu hanya bisa saya impikan sebagai pengakuan, kini terdengar nyata. Saya mulai belajar banyak, bagaimana cara menyapa tamu dengan tulus, bagaimana memahami budaya tamu dari berbagai negara, bagaimana menciptakan suasana hangat di lobi hotel yang mewah sekalipun, dan saya semakin kagum, karena ternyata, di dunia yang penuh persaingan bisnis mewah seperti ini, justru ketulusan dan kerendahan hati adalah nilai yang dicari tamu-tamu yang sudah terlalu sering mendapat perlakuan formal tapi kaku. Di sela-sela pelatihan, hubungan saya dengan Claudia juga semakin akrab. Kami mulai sering makan malam bersama. Tidak ada lagi jarak formal owner tamu seperti dulu. Kami mulai saling berbagi cerita, termasuk tentang hidup saya di kampung halaman Magelang. Claudia bahkan bilang, "One day, I want to visit your hometown. I want to see where this humble porter grew up." Mendengar itu, hati saya hangat luar biasa. Setelah 6 bulan bekerja di Swiss, sesuatu yang luar biasa terjadi lagi. Claudia secara resmi mengumumkan saya sebagai brand ambassador keramahan Becker Hospitality Group dalam sebuah konferensi pers sederhana. Di situ dia berkata di depan media, "Keramahan itu tidak harus datang dari jabatan tinggi, tapi dari hati yang sederhana." Itulah mengapa saya mempercayakan wajah Becker Group pada Fajar. Semua hadirin bertepuk tangan. Kamera mengarah ke saya. Dan jujur saja, saya masih merasa seperti porter sederhana yang tidak sengaja terjebak dalam dunia mereka. Tapi kini, saya sudah tidak takut lagi. Saya berdiri di podium, berbicara dalam bahasa Inggris yang lebih percaya diri. "I may not come from a big family or university, but I know how it feels to be treated with respect. And I believe that is what every guest deserves." Kalimat sederhana itu justru mendapat tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Dan sejak hari itu, saya menjalani hidup yang sama sekali baru. Saya tidak pernah melupakan siapa diri saya. Saya tetap Fajar, anak kampung dari Magelang yang dulu hanya porter hotel sederhana. Tapi justru dari kesederhanaan itu, saya menemukan jalan untuk dihargai. Bukan karena status, tapi karena ketulusan. Claudia, dia bukan hanya atasan saya sekarang. Dia menjadi sahabat dekat. Bahkan banyak orang mulai bertanya-tanya kami. Saya hanya bisa tertawa setiap kali teman-teman saya di Paris mengirim chat. Jar, kabar dong. Bosmu yang bule itu udah jadi calon istri apa belum?" Saya hanya jawab singkat, "Doain aja ya, yang penting sekarang gue kerja dulu, belajar." Dulu, kisah saya berawal dari salah kostum, lalu salah paham, lalu salah satu momen paling memalukan dalam hidup saya. Tapi siapa sangka, justru dari semua kekacauan itu, hidup saya berubah total. Dan dari semua yang sudah terjadi, saya belajar satu hal. Kadang, hidup memang penuh kejutan.
Bahkan saat kita merasa kecil, merasa rendah, kalau kita tetap tulus dan sabar, Tuhan bisa mengubah cerita kita menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan.